يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا سويا سويا. Baik, kembali lagi dalam program Dai Komen kita kali ini bersama Ustadz Adnan Fairuz dan Rahmat Abdillah. Dan tadi kita sempat membahas tentang tetap melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah di masjid ataupun di tempat-tempat yang memungkinkan untuk dilaksanakan ibadah sholat berjamaah meskipun dalam keadaan yang sulit. Dan terkait dengan tema kita kali ini, saya ada satu informasi ataupun video yang menarik nih. Berikut ini ada video. Nah, ini video ini tentang orang sepertinya dari India sih ya. Judulnya Be Thankful, Be Thankful, bersyukurlah. Saya dapat videonya ini dari beranda di media sosial. Masya Allah, tanpa tangan dia melakukan aktivitasnya sehari-hari tanpa menggunakan tangannya. To you, my heart full of shame, my eyes full of tears, bestow your forgiveness. Nah, ini beliau lagi melakukan wudhu. And mercy upon, oh my Lord, my sins are like the highest mountain. Nah, ini beliau lagi melakukan wudhu. Good deeds are very few, they're like a small pebble. I turn to you, my heart full of shame. Nah, ini dia lagi sholat. Eyes full of tears, bestow your forgiveness. Masya Allah, ini lagi membuka mushaf dengan wajahnya, subhanallah. Ya Allah. Oke, betul sekali. Dan beliau ini seorang yang cukup berada, artinya dia mampu untuk melakukan pekerjaannya secara mandiri dan dihormati oleh masyarakat di sekitarnya. Masih ada lagi nggak nih? Mas, saya punya pengalaman pribadi, Mas. Apa tuh? Tentang sholat nih, luar biasa. Saya lagi di kereta nih. Saya lagi di kereta. Itu ke Jawa, saya udah lupa, jelasnya lupa ya. Mungkin 5-6 tahun yang lalu ketika kereta belum serapi kayak gini ya. Jadi di kereta waktu itu kan orang ngamen biasa tuh pada lewat tuh. Iya. Pengamen, orang pada berdiri itu kan. Itu ada ikhwah-ikhwah kita sempat sekali dengan sangat percaya diri di tengah keramaian. Sebagian nih saya lihat ada yang sholat tapi duduk gitu kan sholat. Dengan percaya dirinya tempatnya dirapiin gitu, dia sholat di samping jalan, di jalanan kereta ya, yang tidak begitu lebar tapi tidak mengganggu jalan, tetap orang bisa lewat gitu. Dia sholat dan satu kawannya duduk di depannya mengamankan jalan, jadi sutrohnya. Luar biasa, itu sempat jadi pandangan bagi para penumpang gitu. Sayangnya itu nggak di videoin ya. Waktu itu belum canggih kayak sekarang. Belum ada Dai Komen waktu itu, Mas. Waktu itu belum ada Dai Komen. Kalau Dai Komen ada, mungkin saya videokan gitu. Inspirasi akhirnya banyak yang ikut sholat meskipun di tempat ya. Ada yang sebagian duduk. Itu serombongan sekitar 4-6 orang gitu. Luar biasa. Tapi ya rata-rata kan sholatnya duduk ya. Sebagai duduk. Nah, karena kereta kan nggak begitu goncang ya. Dia memungkinkan untuk berdiri. Nah, ikhwah-ikhwah kita ini memutuskan untuk tetap sholat berdiri. Iya, dan hal yang memprihatinkan terkait dengan sarana angkutan umum ya, masih jarang ataupun masih sedikit yang kemudian memberikan tempat Untuk untuk sholat. para jamaah melaksanakan ibadah sholat. Kadang-kadang jamaahnya harus berjamaah juga, dalam artian berjamaah untuk menegur sopirnya atau penyedia jasa angkutan untuk memberikan ruang dan waktu kepada mereka untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya, tapi dengar-dengar ada loh Mas, dengar-dengar ada ini PO Bus Haryanto yang Iya. biasa operasi Jakarta Kudus mewajibkan seluruh krunya untuk berhenti ketika waktu sholat subuh. Para drivernya ya, Ya, pengemudinya driver itu untuk berhenti. Bahkan kalau nggak berhenti, drivernya boleh dilaporin nih. dapat denda berarti ya. Wallah alam seperti apa. Oh, bosnya Pak Haji Haryanto malah bilang drivernya nggak dapat
fee. Nah, itu dia nih. Kalau Ini sampai nggak patut berhenti waktu ditiru sholat. nih. Patut ditiru, mudah-mudahan jadi inspirasi bagi penyedia jasa transportasi yang lain. Iya, dan berbicara pengalaman, Anda juga punya pengalaman waktu itu. Gimana? Ketika perjalanan dari Solo ke Jakarta. Dalam perjalanan itu si supirnya beralasan bahwa kita udah mau masuk jalan tol ini, Mas. Padahal pada saat itu dia bisa saja berhenti untuk mencari tempat yang aman ataupun memungkinkan untuk para jamaah melaksanakan ibadah sholat. Ya. Terus akhirnya? Dan- Belum selesai nih ceritanya. Terus udah penasaran gini. Dan akhirnya saya melaksanakan ibadah seperti itu tadi, duduk, kemudian bertayamum di tempat itu juga. Memang masyarakat kita yang belum tahu tuh nunggu aja lah. Tapi bagi kita yang udah tahu bisa nunggu, bisa langsung ya, bisa di mobil kan, bisa tayamum tuh. Bisa. Tapi masyarakat yang umum-umum ketika dia lagi jadwalnya sholat, nunggu aja itu bis langsung datang. Maghribnya itu jam 9. Ya Karena salam. soalnya datangnya kan berangkat dari tolnya itu kan sore, tol terus kan, akhirnya nunggu udah keluar tol belum juga ke Rumah makan. terminal. Nah akhirnya pas ke terminal baru dia langsung jamak. Mayoritas kayak gitu. Kalau untuk maghrib waktunya panjang nggak apa, tapi kalau untuk subuh nih misalnya, Wah, subuh nih kan, kalau maghrib setelah jam 11 malam safar tidak ada masalah, bisa jamak takhir ya. kalau subuh ini Nah. karena sempat punya pengalaman tetap sholat subuh. Gimana Subuh tuh? Cuman di bis. Kalau kita Tapi jam berapa nih? Jam berapa nih? ya pas azan Oh, azan subuh. Azan subuh kita tayamum. Cuman kalau kita ngandelin berhenti ini mobil, ini jam 7 atau enggak jam setengah 7 udah matahari udah terang banget gitu kan. Iya. Mestinya kita tetap sholat ya, meskipun di Ya, atas sholat. kendaraan. Cuman kalau maghrib sampai isya kan bisa dijamak, waktunya agak panjang. Cuman kalau sholat subuh ini bisa Emergensi lah. Oke, Mas Rahmat dan juga Ustadz, di Ya. sini masih ada Ada video lagi? ada video lagi. Ya, kita lihat dulu. kita lihat dulu. Ini tentang orang tua ya. Orang tua yang udah uzur dan sakit. Subhanallah. Ini kayaknya udah ujur banget nih Mas. Betul. Kalau lihat badan beliau udah dipenuhin apa ini? Alat bantu kesehatan Sekitar udah. 70 tahun kali ya. Subhanallah ya. 60 lebih. Iya. Lagi bersedekap, ini lagi sedang sholat ya. Karena nggak bisa berdiri ataupun Rambutnya duduk. Itu rambut apa peci ya? Berpeci Mas. Peci. Oh, peci ya. Ini menunjukkan bahwa sholat dalam Islam ini tidak menyulitkan Mas. Kalau nggak bisa berdiri bisa duduk, nggak bisa Tapi harus duduk. tetap dikerjakan. Harus tetap dikerjakan Jangan meskipun kayak ditinggalkan. tadi sudah uzur banget kan. Sudah kelihatannya udah 70 tahun Mas. Kalau kita lihat gambarnya udah Masya Allah udah uzur, namun beliau tetap istiqomah. Masih ada lagi video yang terkait ataupun berhubungan. Tentang orang yang sholat ya. Iya. Ini tentang apa ini Mas? Orang yang sholat gimana nih? Oh, ini tentang orang yang buta nih, nggak tahu nih. Pernah nonton videonya, Kang Rahmat? Ya, orang yang telah diangkat penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya sih video lama, cuman emang mencuat jadi agak lebih ramai ketika lagi dibahas. Terus sama orang yang maaf ya kakinya apa tuh Cacat ya. cacat gitu ya. Ini video lama cuman emang jadi viral berita yang fenomenal ketika diberitakan tentang orang yang lagi sholat diberitakan gitu kan. Jadi Ini intinya apa sih Mas Rahmat? Saya bingung. Intinya apa nih gitu? Ini yang dia menggunakan alat bantu. buta. Hmm. Cuman ketika dia punya inisiatif dibantu sama jamaah situ atau keluarganya diarahin tali supaya ketika dia subuh malam-malam itu tuh ketika nggak ada orang Nggak usah pakai tongkat, pakai itu sendiri, ikut tali ya. Jadi itu tali sampai masjidnya itu ada dari rumah masjid dihubungkan dengan tali gitu ya. Subhanallah. Cuman dia tuh lengser ke bawah ketika ada mobil jadi aman. Hmm. Nah, dia berdiri, dia jalan, talinya itu diambil, kemudian dia sambil jalan, ngeliatin talinya kemana gitu kan. Kok ngeliatin sambil meraba tali gitu. Kalau bisa ngeliat nggak pakai tali lagi dong Mas. Gimana sih? Ya. Masya Allah. Oke. Masya Allah nih berikutnya apa lagi nih Mas Faisal? Seorang yang berumur 77 tahun Merangkak gitu ya. Masya Allah. menuju masjid. Ini harus merangkak. Sepertinya nggak terjadi di sini aja, di luar negeri juga ada. Anda juga pernah ngeliat di video mana itu orang yang kakinya apa tuh cacat tetap jalan ke masjid ya. ke masjid. Soalnya ini soalnya duduk. kalau tetap sholat itu biasa Mas ya. Ya tetap luar biasa. Tapi lebih luar biasanya lagi ke masjid itu loh.
melakukannya berjamaah. Itu kalau dia nggak punya kaki, dia sholat itu kewajiban. Tapi kalau masih nyempetin diri ke masjid dengan berbagai kepayahan itu luar biasa banget. Oke. Kita patut berikan apresiasi nih. Apa bentuknya, Mas? Hah? Ya, banyak. Kita patut mengambil ibroh ya. Ibroh, faedah. Faedah. Nah, yang satu ini apa nih? Kalau cuma piagam doang nggak bermanfaat. Piagam nggak dibawa di kain kafan. Hah? Piagam nggak dibawa masuk kain kafan, Mas. Iya, nggak bermanfaat buat ke lahan. Nah itulah 3 ini udah 4 video Mas ya. Betul. Semuanya benar-benar bikin apa ya? Dan Semangat berikut ini kita. ada lagi nih, Ustadz. Ini adalah tayangan Oh rombongan ini Presiden iya iya iya. Erdogan. Ini Presiden Recep Tayyip Erdogan ya, yang Sholat di dekat pintu ya. iya karena udah sesak penuh jamaah, beliau tidak ingin pasukan pengawalnya ngasih tempat di depan Mengganggu karena jamaah mendesak para lainnya. jamaah. Beliau tetap sholat meskipun di teras masjid. Ini di pos- tengah-tengah kunjungan kerja, waktu sholat beliau langsung sholat di masjid. Tempatin sholat gitu ya. Luar biasa nih. Nah, ini dia Presiden karismatik Turki Erdogan yang pada waktu lalu sempat datang ke Masjid Istiqlal. Oh iya ke Indonesia sholat sama Haji Yusuf Kala. Betul sekali. Dan Haji saya Yusuf saat Kala. itu hadir juga, cuma nggak bisa soalnya pas pampresnya begitu ketat ya. Pengen salaman sama beliau. Masya Allah. Akhirnya nggak jadi salaman dong. Udah nama kalian salaman mana aja. Masya Allah. Sama rasanya sama aja, kurang lebih kayak gitu salaman. Hanya kayak gitu juga. ya. Kurang lebih sama Mas. Allahu Akbar. Subhanallah. Tapi ibrohnya ini loh Mas, subhanallah Mas, Iya. orang sesibuk itu masih nyempetin sholat loh Mas. Betul sekali. Dan nggak jumawa gitu. Aneh presiden gitu kan, sholat di depan. Enggak biasa. Sifat tawadu kalau Nah, Meskipun disibukkan dengan berbagai aktivitas kenegaraan ya, menyangkut umat dan rakyatnya. subhanallah ya. Nggak ada jumawa pingin di belakang imam atau dikasih tempat khusus, enggak. Ini yang menarik. gitu. Oke, ini untuk memaksimalkan keberadaan saya di sini, Ustadz, berada di tengah-tengah para asatizah kita di sini. Tadi kan saya terlambat sholat nih, sholat subuh. Mungkin ada nasihat-nasihat dari antum atau sekedar tips-tips untuk kita bisa tetap on time melaksanakannya seperti Nah apa? ini dia nih. Fadal Ustaz. Ya salah satu tipsnya kita tidak begadang malam. Hindari tidur di atas jam 10 malam ya. Kecuali kalau sudah terbiasa menjadi pola hidup, biasa tidur jam 10 bangun jam 3 it's okay. Tapi kalau untuk beginner ya, pemula kita ingin menjaga dalam waktu sebulan kita nggak pernah telat sholat subuh, kita usahakan menyelesaikan aktivitas sore hari sehingga malam hari ada waktu untuk keluarga dan kita bisa tidur pukul 9 atau pukul 8. Tapi kalau kebiasaan ngedit video misalnya sampai Artinya kita mulai apa ya, kalau istilah Bang Samsul Arif ini yang waktu itu jadi narsum nih, kita mulai tracking waktu kita ini habis di mana aja sih. Kalau nggak penting kita cut sehingga waktu kita padat sedikit tapi produktivitas kita banyak gitu nah Mas. ini dia nih Ustadz, kita bukan kadang sering dalam manajemen waktu itu keteteran lewat atau abai, lalai dari mengatur waktu dengan efektif. Mungkin karena banyaknya godaan-godaan juga. Banyak kesibukan dan banyak keinginan yang ingin Betul diraih. sekali. Itu terkadang memompa waktu kerja kita. Jadi kerja kita sebenarnya 8 jam selesai, tapi karena keinginan kita banyak, ya kan? Iya. Imajinasi kita juga luas, akhirnya semua ingin diwujudkan. Bagi-bagilah untuk waktu malam ini standar kita jam 9 sudah tidur karena Rasulullah SAW itu sunahnya tidur setelah salat Isya. Itu godaannya berat banget itu. Kalau Kang Rahmat sendiri punya tips pribadi nggak yang diterapkan selama ini? Masang jam beker barangkali terus dimatiin pas bangun? Kalau Ana bangun ini Ana biasanya bangun itu tergantung suara. Kalau Ana nggak dengar suara azan itu kadang-kadang bablas emang. Bangun-bangun waktu ada yang bangunin aja. Cuman terkadang ada solawat di sini sekitar itu masjid. Ana bangun kalau lagi bener-bener bangun langsung. Apalagi tadi pagi ini subuh dengar takbir langsung Ana bangun gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti kita semua masih diberikan kesempatan dan berikan kesadaran untuk memenuhi kewajiban Betul kita. sekali. Ya udah kalau gitu kalau antum bangun besok misalnya, antum ngetes ke Ana. Miss call. Miss call. Halo, udah bangun nih? Tapi sayangnya Ana sholat di situ ana yang azan, ana yang qomat, ana yang imam. Itu jarang. Hah? Yang azan ana, yang qomat ana. Hah? Bangunnya sama masjid yang lain. Gitu. Berarti masjidnya belum makmur ya? Nah ini bisa nih, biar masjidnya makmur salah satu caranya nonton Dai Komen. Nah, Dai Komen kan banyak
pelajaran orang-orang yang sholat nih. Kita ngambil faedah-faedah di sini juga banyak ya, Ustaz ya. Ntar dari komen nih diputar berulang-ulang Mas. Salah satunya biar orang lihat nih, ada orang yang udah uzur masih sholat, ada orang yang di atas ketinggian sekian masih sholat, di bawah laut masih sholat. Promosi. Baik. Antum ada yang mau disampaikan lagi nggak nih? Cukup ya, Antum? Cukup. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya kita bertiga mohon undur diri dari layar kaca Anda. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitas Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai Komen. يا إخوتي هيا نمضي سويا 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 يا إخوتي هيا نمضي سويا